Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, karena pada pagi hari ini, tanggal 21 Juni 2020, kita dapat kembali bersama-sama beribadah di rumah kita masing-masing. Dan walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, hendaklah kita tetap serius dan tetap semangat dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Mari kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan pembacaan silih berganti. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemara pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Permulaan nikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Sekarang kita akan naikkan pujian bersama-sama saat ku masuk hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, inilah ungkapan syukur kami kepadamu. Kami bersyukur karena sampai saat ini kasih-Mu tak bersudahan dalam hidup kami. Bapa, pada saat ini kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah pada hari ini. Oleh karena itu, kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami pada ibadah hari ini
Dan doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah ibadah kami pada hari ini dari awal hingga akhir hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada hari ini akan diambil dari Kitab Mazmur pasal 136 ayat 1 sampai 3. Kita akan baca firman Tuhan bersama-sama secara silih berganti. Mazmur 136 ayat 1 sampai 3. Saya akan membacakan ayat yang bernomor ganjil. Kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat terakhir kita baca bersama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama bersama Bapak Pendeta Eka. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan pujian istimewa yang akan dibawakan oleh Mas Wawan dan Bapak Pendeta Eka. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Kepada-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan belajar firman Tuhan bersama Bapak Pendeta Eka.
Tapi sebelum itu mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita menaikkan pujian Suaramu Kurindukan. Buka telingaku, suaramu ku rindukan, diamkan jiwaku. Suaramu Tuhanku rindukan, buka telingaku. Ku menyembah, ku menyerah, ku rindukan suaramu. Bait 2. Suaramu ku rindukan, sucikan hidupku. Suaramu ku rindukan, kuatkan hamba-Mu. Suaramu Tuhanku rindukan, buka telingaku. Ku menyembah, ku menyerah, ku rindukan suaramu. Bait 3. Suaramu ku rindukan, hatiku milik-Mu. Suaramu ku rindukan, terimalah diriku. Suaramu Tuhanku rindukan, buka telingaku. Ku menyembah, ku menyerah, ku rindukan suaramu. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya? Kiranya Bapak Ibu dalam kondisi baik dan sehat, puji Tuhan. Pada saat ini kita mengucapkan syukur pada Tuhan oleh karena Dia yang terus memelihara hidup kita. Sebab seperti yang dikatakan firman Tuhan dalam Mazmur 136 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3, firman Tuhan mengatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Alkitab memberikan satu penjelasan
bahwa kita ada karena Tuhan yang menghendaki kita ada. Kalau kita ada di dunia ini, sungguh kita bersyukur itu semua karena kehendak Allah. Bersyukur atas orang tua kita yang memelihara kita sampai kita dewasa. Bersyukur atas gereja Tuhan yang senantiasa menjadi kekuatan dalam persekutuan kita, saudara seiman. Terlebih kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena Dia yang telah menyatakan kasih-Nya yang sedemikian besar, yaitu Dia datang menjadi manusia dan dalam keadaan manusia Dia menebus kita orang-orang berdosa sehingga kita diberikan keselamatan dan diberikan jaminan kehidupan yang kekal di dalam Kristus. Dan Dia juga berjanji ketika kita berjalan dalam kehidupan ini, Dia senantiasa menyertai kita. Bahkan tak kala kita menghadapi kesulitan, tangannya tidak kurang panjang untuk menolong. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar setiap keluh kesah kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti pemazmur mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Kata ini diulang-ulang terus, ingin menunjukkan bahwa kasih setia Tuhan itu nyata dalam kehidupan pemazmur, sehingga setiap pembacanya kembali dikuatkan dan diingatkan bahwa kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya boleh nyata dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang-orang percaya, sungguhnya kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena ada kasih yang begitu nyata dalam kehidupan kita yang telah diberikan kepada kita sekalian. Roma pasal 5 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Terus saudara, sebagai orang percaya tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Karena dikatakan firman Tuhan, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sebelum kita percaya kepada Tuhan, Allah menunjukkan kasih-Nya di dalam Kristus. Itulah kondisi di mana kita masih berdosa. Allah menunjukkan kasih-Nya dengan cara Dia menyatakan diri-Nya menjadi manusia, dan dalam keadaan manusia Dia rela menjadi pengganti hukuman terhadap dosa-dosa kita. Sehingga Dia menebus kita dan membenarkan kita pada saat kita masih berdosa. Dibenarkan bukan dengan sesuatu yang murahan, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus. Karena itu sebagai orang percaya tidak ada alasan untuk tidak bersyukur, karena kasih-Nya yang sedemikian besar dan nyata dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menurut survei, orang Yogyakarta memiliki kesempatan hidup lebih panjang daripada daerah-daerah lain. Mengapa demikian? Karena orang-orang Yogyakarta terbiasa dengan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Selain itu juga mereka memiliki filosofi Jawa yang dihidupi oleh mereka, yaitu narimo ing pandum. Pasti Bapak Ibu sekalian tahu mengenai kata narimo ing pandum. Menerima segala sesuatu yang dimiliki sebagai berkat Tuhan yang diterima dengan rasa syukur. Tidak menjadi iri ketika orang lain sepertinya lebih diberkati. Sepertinya orang lain kok lebih mujur. Tidak menjadi iri. Dia menerima apa adanya sebagai berkat dari Yang Maha Kuasa terhadap dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu filosofi yang menurut saya seperti yang diajarkan firman Tuhan. Kita mau menerima segala sesuatu yang ada pada kita sebagai berkat Tuhan yang dipercayakan kepada kita.
Dan kita meyakini bahwa segala sesuatu yang diberikan kepada Tuhan itu tepat untuk kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, bahwa tidak ada alasan untuk orang percaya untuk tidak bersyukur. Karena berkat terbesar telah Tuhan berikan, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itulah yang menjiwai kehidupan kita untuk tetap semangat dalam situasi kondisi apapun. Firman-Nya dengan jelas mengatakan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 dan 18. Dikatakan tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tetap berdoa. Satu ayat yang sangat singkat tetapi memberikan makna yang begitu dalam. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Tesalonika untuk senantiasa memelihara hubungan dengan Tuhan di dalam doa dan mengucap syukur segala sesuatu yang diberkati, yang diberikan Tuhan kepada setiap orang percaya sebagai satu berkat yang membuktikan bahwa Dia ada dan menyertai kehidupan kita. Mengucap syukur bukan saja pada saat kondisi nyaman, kondisi kondusif, sehat, banyak uang dan lain sebagainya. Kalau hal tersebut sangat amat mudah orang mengucap syukur dalam kondisi seperti itu. Tetapi dalam segala sesuatu, artinya juga dalam situasi sulit sekalipun, kita tetap diberikan kemampuan untuk mengucap syukur atas kondisi yang kita alami. Saudara, tidak mudah orang mengucap syukur dalam situasi sulit. Betul? Tetapi kata Tuhan, di dalam aku kamu bisa melakukan itu. Yesus mengatakan demikian kepada setiap murid-muridnya. Kekuatan untuk mengucap syukur dalam kondisi sulit itu berasal dari Tuhan. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin kita mengucap syukur dalam situasi kondisi sulit. Sebab ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu yang dikatakan firman Tuhan kepada kita, bukan kepada orang lain. Kepada kita, orang tebusan. Yaitu kita mengucap syukur dalam segala sesuatu, sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Mungkin kita berkata, itu teori Alkitab. Tidak, saudara. Alkitab bukanlah teori. Sebab Alkitab ditulis oleh orang-orang yang betul-betul mengalami pergumulan, betul-betul mengalami kesulitan hidup, betul-betul mengalami penganiayaan yang dialami oleh Paulus. Tetapi dia begitu memberikan kekuatan dengan menuliskan mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Seperti Paulus ketika dia dalam perjalanannya beberapa kali dan perjalanan terakhir yaitu perjalanan ketiga, dia diberitahu jangan ke Yerusalem. Sebab di Yerusalem engkau akan mengalami penganiayaan. Tetapi Paulus tetap mengikuti apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Dia tetap berangkat ke Yerusalem sebagai bentuk ketaatannya kepada Tuhan. Dan betul apa yang terjadi ketika di Yerusalem dia mengalami penganiayaan yang begitu luar biasa. Tetapi dia tetap mengucap syukur dalam segala sesuatu. Tetap mengasihi orang-orang yang menganiaya. Karena dia tahu bahwa Allah bekerja mendatangkan sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dalam situasi kondisi apapun. Sehingga dia bisa berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan sekarang yang kualami ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kepadanya. Kalau bukan rasa syukur terhadap berkat Tuhan yang sedemikian besar, tidak mungkin dia mengatakan demikian. Dan Rasul Paulus bisa mengatakan itu. Itu semua karena pertolongan dan kekuatan yang dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu ayat yang sangat terkenal. Bagaimana kita tetap belajar bersyukur dalam situasi sulit. Yaitu ketika kita mau belajar berserah kepada Tuhan. Dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Saudara punya ketakutan? Saudara punya kekhawatiran?
Firman mengajarkan, serahkan itu kepada Tuhan. Dan kalau kita sudah serah sama Tuhan, jangan pikir itu lagi. Percayakan kepada Dia yang sanggup melakukan segala sesuatu. Saudara, di masa COVID ini tidak jelas kapan akan berakhir. Vaksin belum ditemukan, obat untuk menangani virus ini belum ditemukan. Solusi yang tepat adalah kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Tapi kalau sudah berserah, jangan berarti kita menyia-nyiakan apa yang menjadi aturan di kehidupan yang baru saat ini, new normal ya. Segala sesuatunya tetap kita taati karena virus ini bisa menyerang pada siapa saja. Tetapi yang terpenting bagi kita, mari kita menjaga hati, menyerahkan segala ketakutan kita, kekhawatiran kita sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Dia bukan saja menyelamatkan, tetapi Dia menyertai hidup kita dan memberikan pertolongan kepada kita. Firman mengatakan kalau kita sudah berserah dengan rasa syukur kepada Tuhan, segala sesuatu nikmat yang diberikan kepada kita, maka Dia akan menggantikan kekhawatiran dan ketakutan kita dengan damai sejahtera. Itulah yang membuat kita tetap kuat menjalani kehidupan. Karena itu bersyukurlah kepada Allah, sebab Ia baik, kasih setianya sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita dalam kondisi kurang sehat juga, bersyukur itu menjadi satu obat yang mujarab. Dikatakan dalam Amsal pasal 17 bahwa hati yang gembira adalah obat bagi segala macam penyakit. Apapun penyakit kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena dengan bersyukur kita mengalami kebahagiaan. Dengan bersyukur kita gembira. Dan gembira itu adalah obat yang terbaik buat segala macam penyakit. Mari saudara-saudara, dalam situasi kondisi yang tidak pasti ini, kita tetap berserah kepada Tuhan. Tapi jangan lupa tetap mengikuti protokol kesehatan. Pakailah masker ketika kita keluar rumah. Sering mencuci tangan. Ya, kalau perlu sering mandi. Dengan demikian kita terhindar dari virus. Meminimalisir serangan virus terhadap kita dan juga kita menularkan virus kepada orang lain. Mari kita ikuti protokol kesehatan di era new normal ini sambil kita bersyukur kepada Tuhan dengan segala sesuatu yang kita alami dan percayalah bahwa Dia menyertai kita. Tangannya tidak kurang panjang untuk menolong, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kita untuk kita senantiasa berserah kepada Tuhan. Dan percayalah pertolongan Tuhan itu nyata. Dia mengasihi kita, menyertai dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa di surga, sungguh kami bersyukur oleh karena kasih dan anugerah Tuhan yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami telah ditebus pada saat kami masih berdosa. Bukan dengan harga yang murahan, tetapi dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah Yesus yang menggantikan hukuman bagi kami orang-orang berdosa, sehingga kami ditebus, diselamatkan, bahkan lebih daripada itu. Ketika kami masih di dunia, Engkau menyertai kami, Engkau menolong kami bahkan pada saat situasi sulit sekalipun. Karena itu dalam hidup kami ingin belajar seperti pemazmur, seperti rasul-rasul, mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan bagi setiap orang-orang yang percaya. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap umat Tuhan dengan kekuatan yang dari Tuhan untuk terus belajar mengucap syukur, menerima apa yang menjadi bagian kami dalam hidup kami sebagai berkat Tuhan dengan satu keyakinan Allah bekerja dan mendatangkan kebaikan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Inilah doa, permohonan dan ucapan syukur atas firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan merespon firman Tuhan dengan menaikkan pujian besar anugerah-Mu.
sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Teruslah bersyukur, teruslah berbuat baik. Jangan berhitung, karena anugerahnya sendiri tidak terhitung bagi kita. Nanti persembahan akan dikumpulkan melalui petugas-petugas dari gereja yang akan datang ke rumah saudara masing-masing. Untuk itu, sekarang kita akan menaikkan pujian persembahan yang nanti kita akan kumpulkan. Dan kita akan menaikkan nyanyian pujian, Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, aku diberkati. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampailah kita dalam penghujung ibadah pada hari ini. Semua diberkati Tuhan.
Puji Tuhan. Ada beberapa pengumuman yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, gereja kita telah membangun sebuah tower air, di mana tower ini berfungsi untuk memudahkan penggunaan air. Ketika kita menggunakan air, membuka keran, langsung airnya keluar tanpa harus menghidupkan mesin air. Nah, biaya dari pembangunan ini dari persembahan pembangunan, dan itu sudah dibicarakan di dalam rapat perancang, dan si pembangunan sudah merancangkan sesuatu, dan yang paling tepat pembangunan sudah dibicarakan adalah di bagian depan seperti gambar yang Bapak Ibu lihat bersama-sama. Di samping itu juga pembangunan tower ini dalam rangka protokol kesehatan yang harus menyiapkan wastafel atau pencucian tangan di depan gereja. Sehingga sebelum kita masuk diwajibkan untuk mencuci tangan, sehingga pada saat nanti kita mengikuti ibadah di era new normal, semuanya sudah disiapkan dengan baik. Kita dengan mudah mencuci tangan dan dapat beribadah dengan leluasa, tentu saja mengikuti protokol kesehatan yang berlaku bagi kita sekalian. Demikian pengumuman mengenai pemasangan toren atau tower air di gereja kita. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti biasa persembahan dapat dilakukan dengan cara Bapak Ibu menghubungi tim pengambil persembahan dan mereka akan datang ke rumah, atau bisa datang ke gereja dan memberikan persembahan melalui kotak yang disiapkan, atau juga bisa mentransfer ke nomor rekening gereja. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ibadah di era new normal ini akan diadakan pada tanggal 4 Juli mendatang. Jadi ibadah seperti saat ini masih 1 kali lagi minggu depan, dan tanggal 4 Juli kita akan mulai ibadah di gereja. Sekali lagi mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Sebab itu kita dipantau saudara-saudara. Salah satunya kita harus cuci tangan sebelum masuk gereja. Ruangan gereja harus disemprot disinfektan. Kita harus menggunakan masker dan juga face shield ya, untuk melindungi kita dari virus, dan demikian juga mencegah virus yang mungkin ada pada kita kepada orang lain. Mari kita tetap taati dan menjadikan itu sebagai kebiasaan yang normal sekarang ini, supaya kita tidak tertular dan mungkin kita juga tidak menulari. Dan itu menjadi satu protokol kesehatan yang wajib kita laksanakan bersama-sama. Dan ibadah dibagi menjadi 2 Bapak Ibu, yaitu ibadah pertama pukul 6:30 pagi. Ibadah kedua diadakan pukul 9.15 pagi. Bagi Bapak Ibu yang biasa datang sore, silahkan untuk saat ini untuk bisa mengikuti ibadah sesuai dengan jadwal yang ada. Mohon dimaklumi karena memang situasi kondisi kita seperti sekarang ini. Demikian juga ibadah akan dilaksanakan tidak lama, kurang lebih 1 jam saja. Karena juga persembahan yang kita akan berikan pada saat kita mengikuti ibadah di gereja, kita mempersembahkannya dengan memasukkan persembahan kita ke dalam kotak. Tidak diedarkan, tetapi memasukkan persembahan ke dalam kotak. Ataupun juga bisa mentransfer sesuai dengan keinginan atau kerinduan Bapak Ibu bagaimana mempersembahkan kepada Tuhan. Juga dibatasi 45 orang setiap kali ibadah. Untuk sementara waktu, mohon maaf untuk sesepuh ya, kebetulan kurang sehat juga, dan juga anak-anak untuk sementara waktu di masa pandemi ini, di era new normal, tetap beribadah di rumah karena gereja juga menyediakan live streaming ya. Kita sedang mengupayakan bagaimana supaya gereja tetap diadakan ibadah, tetapi juga ada live streaming sehingga Bapak Ibu yang harus ibadah di rumah tetap bisa merasakan hadirat Tuhan dalam ibadah bersama-sama walaupun di rumah. Jadi mohon maklum dengan situasi kondisi seperti sekarang ini. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan, biarlah ini boleh menjadi informasi buat kita sekalian. Sekali lagi mari kita laksanakan
semuanya ini dengan rasa syukur, berserah kepada Tuhan. Ikutilah protokol kesehatan dengan ketat. Pakailah masker ketika Bapak Ibu keluar rumah. Cucilah tangan sesering mungkin. Bawalah hand sanitizer ketika Bapak Ibu keluar, supaya sesering mungkin juga kita mensterilkan tangan kita dari virus ataupun bakteri yang mengganggu kesehatan kita. Dan juga tetap menjaga jarak ketika kita berkomunikasi dan berelasi dengan sesama, social distancing. Ini yang mesti minimal kita harus taati. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita di dalam doa, baik doa persembahan, doa penutup, dan juga doa berkat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, yang kami puja, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas pengalaman rohani yang boleh kami alami dalam ibadah hari ini. Biarlah Roh Kudus yang memampukan kami, menguatkan kami untuk tetap bersyukur dalam segala sesuatu. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan bagi setiap umat tebusan. Terima kasih ya Tuhan. Pada kesempatan hari ini juga kami bersama-sama mengucap syukur oleh karena Tuhan yang telah memberkati umat Tuhan. Dan boleh bersama-sama mempersembahkan apa yang Tuhan percayakan kepada kami, mengembalikan setiap berkat yang dipercayakan untuk kami kelola dalam persembahan dan persepuluhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap umat Tuhan yang dengan sukacita memberikan kepada Tuhan, baik persembahan maupun persepuluhan. Biarlah Tuhan memberkati tangan-tangan yang telah memberi dengan berkat yang dari Tuhan, rezeki yang dari Tuhan. Dan Kau juga memberkati untuk setiap pengelolaan uang yang dipercayakan Tuhan, sehingga dapat terkelola dengan baik untuk memperluas kerajaan Tuhan di dalam dan melalui Gereja Baptis Indonesia Banyumanik. Terima kasih Bapak, kami juga mengucap syukur atas pembangunan tower, di mana pembangunan tower air ini menolong instalasi air di gereja kami dapat berjalan dengan baik, dan juga dalam rangka menyiapkan untuk ibadah new normal, persiapan cuci tangan di depan gereja, dan juga kebutuhan air yang lainnya. Biarlah Tuhan memberkati semuanya ini boleh menjadi berkat bagi seluruh umat Tuhan dalam ibadah di gereja di mana Tuhan percayakan kami terbentuk menjadi jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mendoakan untuk pemerintahan kami, baik pemerintahan pusat, provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan, bahkan di tingkat yang terdekat dengan kami, RT dan RW. Berkatilah para pemimpin kami, diberkatilah mereka dengan kesehatan, diberkatilah mereka dengan hikmat, pertolongan yang dari Tuhan, supaya mereka dapat mengatur bangsa ini dengan baik. Berkatilah seluruh rakyat supaya taat kepada pemerintah. Kalaupun mengkritisi kinerja pemerintah, mengkritisi untuk membangun, bukan untuk memecah belah ataupun menjatuhkan mereka. Tuhan berkati pemerintah diberikan kemampuan untuk mengatasi setiap persoalan negeri ini dengan baik. Persoalan sakit, penyakit, persoalan virus COVID yang belum terselesaikan, bahkan persoalan-persoalan yang lain yang dihadapi oleh pemerintah. Engkau memberkati, berikan mereka kemampuan supaya dapat mengatasi semuanya ini dengan baik. Kami juga mohon berkat Tuhan untuk seluruh umat Tuhan. Diberkati seluruh umat Tuhan dengan kekuatan kesehatan yang dari Engkau saja. Terhindar dari segala macam serangan virus, kami juga boleh menjadi berkat bagi orang lain melalui kesehatan yang dipercayakan atas kami semua. Engkau sumber segala berkat yang menganugerahkan berkat rezeki yang dari Tuhan, sehingga setiap keperluan kebutuhan umat Tuhan terpelihara oleh karena tangan pengasihan Tuhan yang menyertai, memberkati, memelihara umat-Mu sekalian. Kami berdoa juga untuk pekabaran Injil di seluruh tanah air Indonesia. Kami percaya Injil adalah kekuatan Allah ketika diperdengarkan. Iman timbul dari pendengaran firman, dan itu boleh terjadi bagi setiap telinga yang mendengar. Tidak ada perkara yang mustahil, sekeras apapun ideologi seseorang, benteng sekuat apapun akan dihancurkan oleh kuasa Roh Kudus, sehingga mereka boleh tertunduk di hadapan Tuhan, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan cara apapun Injil diberitakan, baik melalui kesaksian umat Tuhan, melalui media sosial, melalui TV, radio, dengan cara apapun, Injil kekuatan Allah yang bisa mengubah hati setiap orang yang mendengar
Biarlah setiap orang yang mendengar Engkau jamah sehingga mereka tunduk di hadapan Tuhan, mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Terima kasih Bapa, inilah doa permohonan syafaat kami. Berkenan Tuhan mendengar dan mengabulkan setiap permohonan doa kami ini. Karena semua doa dan permohonan kami haturkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita telah selesai. Marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan penuh sukacita. Mintalah pimpinan Roh Kudus supaya kita dapat melaksanakan apa yang menjadi pesan firman Tuhan hari ini. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita telah berada di penghujung ibadah. Untuk menutup ibadah pada hari ini, mari kita menaikkan pujian El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, dan mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya